Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua, anak-anak semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, tetap menjalankan pembiasaan-pembiasaan pagi, sholat duha, terus dilanjutkan membaca Asmaul Husna dan surah-surah pendek. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, subtema 2, muatan IPA. Oke. Pemanfaatan hewan sebagai SDA atau sebagai sumber daya alam. Nah, hewan dimanfaatkan sebagai yang pertama dijadikan bahan makanan. Terus bisa juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan dan tenaganya itu dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Antara lain yang pertama, hewan ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, yang kedua yaitu kerbau. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. Selain itu, tenaganya untuk membajak sawah ketika petani membutuhkan. Itu tenaganya. Nah, yang ketiga yaitu ikan koi, kucing, dan kelinci. Dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Nah, siapa ini yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Dirawat dengan baik ya, misal punya ikan koi, dikasih makan setiap hari, jangan sampai telat biar tetap sehat ikannya, tidak sakit. Yang keempat yaitu hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, ular. Allah menciptakan ular itu ternyata ada manfaatnya anak-anak. Ular itu memakan tikus. Sehingga apa? Sehingga jumlah tikus di sawah itu semakin berkurang, tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani bisa memanen padinya. Ini gambar ularnya. Nah, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, misalnya nggak ada ular itu, tikusnya akan semakin banyak, bisa jadi petaninya nanti nggak bisa panen. Nah, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, apa yang terjadi? Nah, sebagai contoh, ular sawah itu atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Misal nggak ada ular itu, tikusnya akan merajalela, akan semakin banyak dan nanti petaninya nggak bisa panen. Jumlah akan semakin banyak tikusnya, terus mengakibatkan apa? Tanaman padinya akan habis dimakan oleh tikus. Nah, ini ada 3 cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Jadi menggunakannya itu sewajarnya ada. Sewajarnya saja yang kita butuhkan. Nggak boleh berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Yang kedua, yaitu menjaga habitat atau tempat hidup hewan itu sendiri. Nah, yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan yang langka, yang jarang ditemukan. Nah, selanjutnya ini ada gambar ikan, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, kemudian ada badan yang ramping, itu memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekornya untuk apa anak-anak? Ekor ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, mata ini berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar.
Selain itu ada insan yang berfungsi untuk bernafas. Siripnya untuk apa? Untuk berenang. Itu tadi bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Nah, yang kedua yaitu kucing. Kucing ini telinganya berfungsi untuk mendengar, matanya untuk melihat, hidungnya untuk mencium bau, kemudian rambutnya itu berguna untuk menutupi tubuhnya. Misalnya ini untuk mengetahui keadaan sekitar. Lalu kaki ini sebagai alat penggerak. Nah, kemudian ada ekor ini berguna untuk keseimbangan. Jadi Allah menciptakan hewan itu ada fungsinya masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.